Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Adi. Kali ini kita akan bahas tentang software analisis butir soal dengan menggunakan software yang namanya Anates atau kepanjangan dari analisis tes. Nah, di sini softwarenya itu seperti ini bentuknya, Anates V4. Di situ ada Anates pilihan ganda maupun Anates uraian. Nanti untuk link downloadnya bisa kalian lihat di deskripsi ya. Nah, di sini kita akan bahas dulu kalau kita menggunakan Anates untuk pilihan ganda instrumennya. Kita tinggal double klik saja filenya, jadi tidak perlu diinstal ya karena ini portable, jadi tinggal kalian double klik saja sudah bisa dibuka. Nah, di sini untuk Anates itu dikembangkan oleh Dr. Andes Karnoto MPD dan Yudi Wibisono ST. Jadi ini merupakan suatu software pengembangan ya untuk analisis butir soal. Nah, di sini kalau kita belum memiliki file yang akan diolah, maka tinggal klik di buat file yang baru, kemudian kita tentukan jumlah subjeknya atau respondennya ada berapa orang. Misalkan ada 5 orang, kemudian jumlah butir soalnya ada berapa, misalkan kita juga buat 5 orang, kemudian jumlah pilihan jawabannya misalkan ada 4 pilihan jawaban atau A, B, C, D. Maka tinggal kalian klik OK gitu ya. Nah, di sini sudah muncul tampilannya seperti ini. Kalian tinggal mengisi bagian atas ini adalah kuncinya. Kemudian bagian bawah ini itu adalah nama subjeknya atau respondennya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya data gitu ya, atau kita buat data random, misalkan di sini kunci nomor 1 adalah A, kemudian B, kemudian B, kemudian C, kemudian D, misalkan kuncinya. Kemudian subjeknya itu misalkan ada Adi, kemudian jawabannya itu misalkan C, B, D. Nah, misalkan mau kita isikan dengan E itu tidak bisa karena tadi kita men-setnya adalah dari A sampai D. Kita oke, kita masukkan misalkan B. Kemudian yang kedua misalkan subjek yang kedua kita isikan B, C, B, C. Nah, misalkan yang ketiga Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita simpan terlebih dahulu datanya.
dengan cara klik simpan, kemudian di sini misalkan contoh. Nah, kalau sudah, tinggal kita mau klik di bagian mana gitu ya. Di sini masih ada baca file, berarti kita bisa mengekspor nantinya filenya, atau mau dicetak juga boleh, silahkan. Atau kita kembali ke menu utama. Nah, di sini ada beberapa fasilitas yang disediakan. Di sini ada penyekoran data. Ini ya. Ini skornya. Jadi satu ini adalah jawaban yang benar dari tiap siswanya. Kemudian skor di bobot ini adalah bobot dari masing-masing subjek atau responden siswa tadi. Jadi secara otomatis dari software ini itu bobot benarnya itu kalau pilihan ganda 1, kalau salah itu 0. Nanti bisa diganti benarnya berapa, kalau salah berapa. Nah, di sini kemudian kalau mau diolah semua otomatis, nanti yang muncul adalah ini reliabilitas, kemudian kelompok unggul dan asor atau kelompok atas dan kelompok bawah, kemudian daya beda, kemudian tingkat kesukaran, kemudian korelasi skor butir dengan skor total itu adalah validitas butirnya, kemudian kualitas pengecoh atau berfungsinya pengecoh, kemudian rekap dari seluruh analisis butir. Ataupun kalau misalkan kalian memilih salah satu, itu juga bisa. Misalkan mau cari reliabilitasnya, itu didapatkan ini 0,13. Nah, misalkan kita olah semuanya, olah semua otomatis, maka akan muncul ini jumlah subjeknya ada 5, kemudian butir soal juga ada 5, kemudian ini masing-masing keterangannya, benarnya misalkan Adi itu 2, salahnya 3, dan seterusnya. Kemudian reliabilitasnya dari adalah 0,13. Kemudian di sini pembagian kelompok unggul dan kelompok asor, ya, ada kelompok unggul dan kelompok asor. Nah, kemudian daya beda yaitu di sini nilainya ini daya bedanya 1. Ini butir pertama 1, butir kedua 1, butir ketiga 4 itu 0, butir kelima 1. Kemudian tingkat kesukaran di sini butir pertama itu mudah gitu ya, 0,8%. Kemudian butir kedua sampai kelima itu sedang. Kemudian korelasinya di sini keterangannya adalah butir pertama itu tidak ada korelasi, butir kedua itu sangat signifikan. Nah, kemudian berfungsinya pengecoh, dia menggunakan ini ya, kriteria atau keterangannya. Kalau plus 2 berarti dia sangat baik, kemudian kalau plus 1 berarti dia baik, kemudian kalau min 1 berarti kurang baik, dan seterusnya sampai kalau min 3 itu berarti dia sangat buruk. Nah, ini dapatkan rekapitulasi dari keseluruhan tadi, meliputi tingkat kesukaran, kemudian daya beda, kemudian korelasinya atau validitas butir. Di sini juga korelasinya dan juga reliabilitasnya. Ya, demikian pembahasan tentang analisis butir soal dengan menggunakan software Anates. Selanjutnya nanti silahkan kalian pelajari yang penggunaan Anates berupa soal uraian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.